Halo teman-teman, kalian pernah nggak nerima atau ngeliat komentar jahat di media sosial yang nyakitin banget? Nah, itu namanya cyberbullying. Dan ini bukan cuma masalah perasaan, ini adalah masalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Faktanya, lebih dari 45% remaja Indonesia pernah mengalami atau menyaksikan cyberbullying. Dan ini bukan masalah kecil, dampaknya nyata, gangguan psikologis, isolasi sosial, bahkan lebih parah dari itu. Makanya, yuk kita bahas ini dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan. Cyberbullying adalah suatu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital, di mana dapat berupa komentar jahat, penyebaran foto merendahkan, dan ancaman internet. Hal ini sangat berbahaya dikarenakan pelaku bersembunyi di balik layar. Dampaknya menyebar dengan begitu cepat. Teman-teman, ini bukan hanya sekedar bercanda di internet. Setiap komentar jahat yang kamu kirim, di balik layar ada manusia nyata yang membacanya, merasakannya, dan terluka karenanya. Dan sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab besar terhadap hal itu. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 1 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabatnya. Artinya, setiap korban cyberbullying punya hak konstitusional untuk dilindungi, bukan cuma harapan, tapi tertulis dalam hukum tertinggi negara kita. Ada juga pasal 28F yang menjamin setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang layak. Cyberbullying menciptakan iklim digital yang tidak aman dan tidak layak sehingga melanggar hak ini juga. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi, pelaku cyberbullying bukan cuma jahat secara moral, dia sedang mengingkari kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dan jangan salah, ada Undang-Undang IT Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying. Ingat, dunia maya bukan zona bebas hukum. Setiap tindakan di internet tetap bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus cyberbullying, aspek yang paling dominan adalah pengingkaran kewajiban oleh korban. Ketika seseorang mengabaikan kewajiban untuk menghormati orang lain, itu yang menyebabkan hak korban dirampas. Jadi, solusinya bukan hanya untuk perlindungan hak, tapi mulai dari kesadaran menjalankan kewajiban. Jadi, sebagai warga negara yang baik dan cerdas, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jika kita ingin berkomentar di media sosial, coba tanya ke diri sendiri, apakah itu membangun atau malah menyakiti orang lain. Yang kedua, jangan cuma diam. Kalau kita melihat cyberbullying, kita harus berbicara atau melaporkannya. Yang ketiga, kalau kamu jadi korban, jangan lupa simpan bukti, misalnya screenshot. Yang keempat, jika kasus ini serius, laporkan ke pihak yang berwenang seperti Komnas HAM, KPAI, atau polisi siber. Ingat, hukum itu ada untuk melindungi kita. Jadi, lakukan hakmu dengan bijak. Jadi, menjadi warga negara yang baik di era digital artinya menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. Ingat, di balik layar ada manusia nyata yang punya hak dan martabat yang dilindungi oleh konstitusi. Stop bullying, kenali hakmu, jalani kewajibanmu, dan jaga konstitusi.